Halo semuanya, selamat datang di Zip Talk, podcast yang membahas seputar Gen Z. Yoi, di sini lo ditemenin sama gua Vita dan juga Gua Cahya, Yoi, jadi hari ini kita bakal ngebahas apa nih, Cai? stereotip Gen Z nih, Tok. Yoi. Dari mudah bosan, FOMO, apalagi Tok? Ada yang mental tempe. Yes. Terus juga ya kita bahas tuntas dulu ya kali ya Iya, sekarang ya. bener. Sebelum kita menjelaskan mengenai stereotip Gen Z, kita mau bacain dulu nih. Apa sih fakta-fakta unik mengenai Gen Z yang mau kita bahas ini? Yoi. Apa tuh yang pertama tuh, Tok? Yang pertama nih, Gen Z ini menghargai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jadi mereka tidak ingin terjebak nih ya dalam budaya kerja tradisional yang melelahkan gitu, Oke, Cai. jadi mungkin kalau misalkan nih, gua ambil contoh kali ya. Lu sama Damar kerja Ya. di perusahaan yang sama. Benar. Mungkin lu di perusahaan itu di kantor lu lebih profesional, lebih mengomongkan sama Damar tuh kerjaan. Tapi kalau pribadi, kalau udah di luar jam kantor, di luar Iya. jam perusahaan itu lebih intim lah, lebih kayak Iya, lebih ke bener-bener, antara teman ke teman aja Iya, gitu. iya. Terus juga Agree. menurut survei oleh Deloitte, 73% Gen Z mengatakan bahwa mereka ingin bekerja di perusahaan yang menawarkan keseimbangan kehidupan kerja yang baik. Oke. Gitu. Terus juga menurut pendapat ahli lain ya, Gen Z memiliki prioritas yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka ingin memiliki kehidupan yang lebih seimbang dan fokus pada kesejahteraan mereka gitu, Cak. Oh gitu toh. Yoi. Kita langsung aja lah ya membahas stereotip Gen Z yang pertama. Ada apa tuh, Cai? Yang pertama itu ada mudah bosen. Mudah bosan tuh yang kayak gimana sih, Cai? Sebenarnya kalau kita ngomongin mudah bosen sebenarnya bisa dikategorikan lagi sih, kayak mudah bosen dalam pekerjaan, dalam Kerjaan. iya pekerjaan, terus relationship. tadi tuh Tadi ngomong udah kerjaan ya? Oh iya, pekerjaan, bener. ya kan, pekerjaan, relationship, pertemanan atau apapun itu. Benar. Tapi kalau ngomongin pekerjaan ya, sebenarnya Gen Z itu kadang-kadang mereka tuh mau kerja sesuai passion mereka sih toh. Bener banget sih. Kayaknya semua orang juga pengennya gitu ya. Tapi lebih prefer ke Gen Z sih, menurut gue ya, lebih Dia pengen- banyak gitu iya. loh kan. Menghasilkan duit dari passionnya ya. Iya, Bener banget iya, sih. iya. Impian tuh, impian Gen Z ya. Terus ada stereotip yang lainnya nih toh. Apa tuh? FOMO, fear of missing out. Yes, Bener-bener. ini kalau ngomongin ini sebenarnya Kayak lagi hype ya, bukan lagi hype sih, emang kayaknya bahasnya kekinian aja Iya, gitu iya, ya, karena- FOMO, yes, dikit-dikit bener banget. FOMO, ya kan? Karena gue juga sendiri ngalamin sebenarnya, dan teman-teman gue juga banyak banget yang kayak gitu toh. Yang FOMO-an ya, Iya, FOMO-an iya, tuh. benar-benar. Sebenarnya juga FOMO itu banyak gak sih halnya, maksudnya yang bisa dikategorikan FOMO nih banyak kan dia. Iya, kan? bener-bener banget. Kalau kayak gini deh, gue ceritain pengalaman gue pribadi kali ya. Gue tuh sebenarnya kan nggak, lo tau gak sih Charlie Puth? Mm-mm. Kan dia tuh pernah ngadain konser ya. Oh iya Gitu di Indo sih. kan? Iya di Indo, Benar, di Indo. terus? Waktu itu tuh di Ancol. Iya. Sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin banget Charlie Puth. Iya tapi Kan, dan lagunya juga gue nggak begitu nggak tahu-tahu dengerin lah. banyak banget lah Tapi ya. iya benar-benar. Terus pas gue tahu Charlie Puth konser di Ancol, dan mungkin emang deket juga kali sama gue, jadi kayak kenapa gue nggak nonton kenapa nih? nggak nonton ya? Gue sendiri toh. Sendiri Cai, Gua nonton sendiri. konser sendiri. Gua sendiri. Gila FOMO banget lu ya. Iya makanya. FOMO banget Gue lu. udah ngeluarin duit sebanyak itu gitu kan. Iya. Buat nonton sendiri doang karena gue FOMO banget. Ternyata sefomoan itu Iya, ya. iya gitu. Oh. Dan itu pertama kali gue nonton konser Sendirian. sendirian. Itu Gitu. gimana ya? Menurut gua nonton konser karena FOMO itu ya gimana ya, udah ya. Tapi kalau nonton konser sendirian tuh ada nih Cai, menurut gua. Karena- Karena konser sendirian nih, Charlie Puth gitu kan, maksudnya lagunya buat sing along Artis segala besar macam, juga lah artis ya. besar sendirian. Iya, iya, gitu sih paling gue. Terus kalau misalkan Kalau lu ada gak? kalau gua yang FOMO, sebenarnya kalau dibilang FOMO sih, ini FOMO sih menurut gua. Apa tuh? Ibaratkan kayak misalkan nih ya, kayak waktu itu gua sama teman-teman gua tuh ngerencanain kalau misalnya mau pergi ke waktu itu ke Bandung apa ke Bogor gitu, gua lupa. Terus gua udah rencanain nih, udah planning berangkatnya hari ini, naik ini segala macam. Pokoknya udah mateng lah nih, udah tinggal hari H berangkat. Iya, Terus, iya. terus kalau nggak salah waktu itu ternyata tuh gua ada acara keluarga mendadak yang nggak bisa gua tinggalin. Itu nggak enak banget sih. Itu itu tuh kayak gimana ya. Tapi kalau ini masalah acara keluarga, tapi itu kan masalah kayak cuma ya udah lu main-main sama teman-teman aja Iya, kan, jalan-jalan iya. kan. Ya udah akhirnya gue juga ya udah gue akhirnya nggak ikut tuh, jalan-jalan sama temen gue tuh FOMO banget sih. Apalagi lihat di kayak snapgram. Dan lu juga udah plan kan dari awal juga. Parah mau kesini. udah well plan banget itu. Tapi reaksi teman-teman lu gimana pas lu nggak ikut? Nggak asik lu toh, atau karena mungkin alasan keluarga, jadi mereka jadi kayak ya, maklum. ya sebenarnya pasti awalnya kayak gitu sih ya, kayak masa nggak ikut sih, Iya, kan udah iya, planning gini-gini. Cuma ya
gue kasih alasannya ya mau gimana lagi, nggak bisa ditinggalin Iya, iya gitu. benar. Dan mereka juga harusnya ngerti lah ya, apalagi masa Bener keluarga banget kan. tuh, iya. Tapi FOMO banget sih itu gue. Iya, benar-benar setuju. Gue nggak bisa tuh masalah-masalah yang kayak ada kemana terus gue ikut tuh FOMO sih. FOMO. Harus lah ya, bukan harus ngikut lah Genji ya. kita. Iya, FOMO benar-benar. kita FOMO. Yes, yes. Terus selanjutnya ada apa nih? Lanjutnya Cai? ada mencari tantangan baru toh. Mm-mm. Dari yang gue tahu ya, Gen Z itu tuh emang bener-bener push to the limit menurut gue. Mereka tuh pengen banget pengen banget out of the comfort zone menurut gue. Oh, keluar dari zona nyaman ya. Yes, bener banget. Kayak misalkan mereka tuh udah nyaman dengan lingkungan mereka, udah nyaman dengan ya Sekelilingnya lah mereka ya. gitu kan. Mereka tuh pengen more, pengen lebih gitu loh. Paham gak sih menurut gue? Pengen explore lebih-lebih Iya, lagi gitu ya. ha. Nah, tapi menurut lu tuh kalau misalnya punya sifat yang kayak gitu tuh baik gak sih, Cai? Menurut lu aja nih, menurut lu. Ada baiknya, ada bagusnya. Oh gitu. Kalau ya. baiknya kita ya mempelajari hal baru. Benar. Iya kan? Iya. Ya mungkin itu pelajaran itu bisa kita pakai buat kita ke depannya lagi, bener kan? Benar. Gitu. Dan apa ya kekurangan tadi gue bilang ya. Yang kelebihan kekurangannya. Kalau kekurangannya mungkin menurut gue wasting time gak sih? Karena lu udah dapat apa yang lu mau, Bener dan lu sih. mau mencoba hal baru lagi. Bener sih, emang kelebihan dan kekurangan juga Iya, ya, ada kekurangan dan kelebihan gitu. Nah, selanjutnya nih ya, guys. Apa tuh? Stereotip Gen Z yang kedua ini ada mental tempe tuh. Nah, kalau misalkan mental tempe yang lu tahu nih, Cai, itu yang kayak gimana sih? Wah, kalau ngomongin Gen Z mental tempe itu pasti nggak jauh dari stres ya kan, terus cemas, overthinking, bener. depresi akan hal kecil, paling gitu sih. Karena mentalnya tempe kan Iya, ya? tempe. Bukan tahu. Depresi dikit aja langsung down. Nah, kalau menurut lu mental tempe itu gimana sih tuh? Kalau menurut gue sih mental tempe lebih ke yang kayak gampang baper ya. Hmm. Tapi bukan baper-baper yang kayak jadi sakit hati atau apa gitu sih. Tapi lebih ke yang kayak bukan nggak bisa dikasih tahu sih. Dia lebih ke yang anti kritik gitu loh. Oh, ignoring lah ya. Iya, kayak misalkan di dunia kerjaan tuh gue ada nih pengalaman teman gue. Apa tuh? Jadi teman gue itu kerja di perusahaan ini apa namanya bensin. Oke. Bensin. Nah, tapi dia tuh dari yang awal, dari yang ngisi-ngisi dulu nih. Nah, Ngisi-ngisi dulu terus karena dia udah lama terus mungkin kerjanya bagus, jadi dinaikin jadi yang suka ngawasin gitu loh. Kalau misalnya lo lihat nih, kayak misalkan yang lain kan pakai baju merah gitu tuh. dia pakai biru bukan sih? Iya, biru. Terus yang kayak cuma mantau-mantau gitu doang. Oh, karena gue juga pernah lihat ini biru ngapain, dia cuma ngeliatin doang, gaji Iya. buta kali ya? Bukan gitu. Enggak. Bukan ya? Bukan, jadi itu emang Bukan. dia udah ke yang tahap yang lebih tingginya lah di kantor itu, dan Oke. gajinya setahu yang gue tahu tuh lumayan. Ah, cuman mantau doang tuh. Iya, gaji 2 digit, Cai. Oh, 2 digit. 2 digit. Gue tahu banget reaksinya. 2 digit. 2 digit. Gajinya itu 2 digit. Dia itu kayaknya sama tunjangan juga di 2 digit. Oh iya. Terus dia cerita, nah terus beberapa lama kemudian tuh dia udah sering nggak kerja. Maksudnya sering ikut kayak nongkrong bareng main. Terus gue tanya, lu udah nggak kerja? Bang, enggak tau, gue udah gak kerja. Terus, kenapa? Baper gue dibentak. Lu kalau cuma karena dibentak? Iya, dia aneh. Bentaknya gimana dulu nih? Dia sih nggak ngomong bentaknya kayak gimana ya. Cuma dia ngomong, gue dibentak sama atasan gue, terus gue gak terima, katanya gitu. Cuma sebatas gitu doang, Cai. Dia terus akhirnya, down lu dikeluarin apa lu minta keluar? Gue tanya gitu kan. Enggak, gue yang minta keluar. Dari mental tempe ya. Dari mental tempe. Tapi nggak bisa disalahin juga sih toh. Iya Kalau sih. kalau kita menempatkan posisi kita dia, mungkin kita akan merasakan hal yang sama. Iya, kita juga nggak tahu juga sih, maksudnya dia dibentaknya apa dimarahinnya gimana Iya, sih. iya. Cuma menurut gue sih, ya mungkin itu ya kekurangan dari Gen Iya, Z ya. bener. Itu mental Gampang tempe banget, tuh gampang baper. banget. Nah terus juga nih ya Cai, kalau menurut gue nih, kalau misalkan Gen Z itu, Yes. dia kalau di dalam dunia pekerjaan tuh suka banget sama yang namanya kalau misalkan dia udah dapetin safe place-nya dia nih. Oke. Kayak misalkan dia udah suka, dia udah nyaman, tapi menurut gue kekurangannya Gen Z itu kalau misalkan dia udah kayak merasa tuh udah kayak di luar sama safe place dia gitu loh, kayak dia ditambahin tekanan segala macem. Kalau misalkan udah ngerasa lingkungannya toxic atau gimana, dia tuh bisa apa ya, Gitu ya. udah Nothing bisa tulus. melepas pekerjaan yang udah dia, bukan dia bangun sih, lebih tepatnya dia udah apa ya, Udah tekani gitu udah, kan dari udah tekuni dari- gitu iya, loh. iya, Terus iya. dia bisa Aha. ya udahlah, kalau gue udah gak nyaman, gue udah keluar tanpa mikirkan benar-benar. ntar gimana cari duit segala macamnya itu. Nothing gitu. tulus lah ya. Nothing tulus, Nothing tulus. benar. Oke. Terus juga nih Cah ya, penggunaan sosial media yang berlebihan tuh ngebuat kita juga
jadi kayak apa ya, terpacu buat ngikutin lifestyle dari si orang-orang yang ada di sosial media Yang kita itu gitu tonton loh. juga lah ya. Iya. Ha. Jadi kayak apa ya, kita lebih ke maksa gitu sih jatuhnya, jadi kayak negatif gitu ya, kayak jadi kita tuh memaksakan apa yang sebenarnya tuh kita nggak bisa penuhi gitu loh. Oke, Walaupun iya, sebenarnya itu nggak usah kita penuhin juga nggak apa-apa gitu. Tapi karena misalkan kita ngeliat si siapa, jadi kita bisa tetap pacu buat ngikutin gitu loh, dengan kayak hedonisme dia gitu. Oke, padahal itu mungkin dia pengen ngikutin tapi mungkin dia tuh kayak nggak sanggup atau Iya, emang sebenarnya nggak harus diikutin pun nggak apa-apa gitu. Tapi just enjoy gitu kan. just enjoy Nonton kontennya aja. ya. Cuma emang karena mungkin ada apa ya, jiwa dia atau sifat yang terpacu gitu kan. Jadi pengen juga nih, misalkan ada yang baru yang dia pakai, mau gitu. Iya, Juga iya. sih efek buruknya sih, Cai. Tapi ini ya, Cai, di balik stereotip yang berdampak buruk nih ya ke Gen Z juga memiliki fakta-fakta menarik yang cenderung positif nih. Oke. Gitu. Jadi Apa tuh? kayak Gen Z itu dia memiliki kemampuan interpersonal yang baik dan mampu membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain nih. Oke. Jadi mudah beradaptasi juga kali ya kalau bisa Iya, bilang. dia mudah terbuka juga sama kayak obrolan, Ya. terus menghargai perbedaan pendapat, terus bisa mencari solusi juga gitu. Setuju. Dia bisa menyelesaikan masalah secara bersama lah gitu. Iya. Tapi lu tau gak sih pendapat ahli nih ya. Kalau Gen Z tuh pandai dalam mengelola stres toh. Kalau misalkan mereka lagi ada apa ya, kayak overthink, cemas atau apapun itu mengenai hal apapun itu ya. Iya. Gen Z tuh gampang gitu loh meng-relief stresnya itu gitu loh. Iya. Menghandle masalah dia itu ya. Yes, karena dari yang pernah gue bilang di episode sebelum-sebelumnya tuh, Iya. stress relief gue tuh ya dengan nyetir kan. Dan itu menurut gue emang bener-bener hal yang gue enjoy aja sih buat dilakuin untuk melakukan atau apa ya, menghilangkan rasa stres itu. Jadi karena dia gampang cemas, dia juga tahu ya cara ngatasinnya ya. Yes, bener banget. Tapi kalau lu gimana tuh? Apa sih stress relief lu? Kalau gua Ada nggak? stress reliefnya paling rebahan, nge-scroll, kalau nggak main game. Itu Main sih game. gua bisa tenang sih. Kalau main game game masih make sense. Kalau rebahan yakin lu tidur sih gue, lu tidur aja udah tidur. bangun udah ini lah ya. Iya, lebih Udah nggak kayak terlalu ini gue ya. kadang tuh justru kayak males gitu loh, kayak misalnya ada masalah nih, terus kayak masalahnya tuh kayak sebenarnya nggak penting gitu loh, gue lebih males kemikiran, jadi gue lebih tidur aja udah. Nah, Kalau bukan emang, kalau misalkan masalah yang harus kayak diselesain nih, ya oke gue selesain gitu. Cuma kalau masalah yang kayak datang kesalahannya bukan dari gue, terus kayak cuma kayak dari orang lain yang nggak penting gitu sih, gue males sih ngurusinnya. nean turu ya. Iya, yang turun aja deh, kayak gitu. Bener. Terus juga udah kita omongin nih dari tadi ya, kayak Yes. ada mental tempe, mudah bosan, ada Iya kan, FOMO. banyak sebenarnya. Gue sih yang mau relate lah ya, Iya, buat iya, gue juga bener-bener, nih ya, kayak ke FOMO sih, gue paling relate ke FOMO sih jujur. Jujur, iya, FOMO. Kalau lu FOMO. relate kemana? Gue FOMO sih, karena ya baik lagi itu pengalaman yang tadi gue cerita ya. Iya. Itu pengalaman yang emang bener-bener out of mind banget sih menurut gue. Pasti lu Itu merasa merasa tertinggal. Iya bener. Bener Karena sih. kita ngomongin Charlie Puth, kita balik lagi ke tadi gue ya. Charlie Puth itu kan, siapa sih nggak tahu Charlie Puth Iya, gitu kan. banget tuh. Gitu toh. Makanya sih ya. Nah, menurut gue nih episode kali ini lumayan menarik ya, Cai. Yes, bener pembahasan kita nih ya. Cuma nih, Cai ya, episode selanjutnya pasti nggak bakal kalah seru Yes, ya, bener Cai. banget. Kita bakal kupas tuntas lah semuanya mengenai Gen Z ini. Siapa tahu Kan? juga di episode selanjutnya kita bertiga. Iya, Nggak ada yang karena kita tahu. bosan Nggak ada- juga nggak sih bosan ngomong juga berdua sih doang. berdua. Nah, kalian ya untuk para zippers, jadi saksin terus episode-episode selanjutnya karena nggak bakal kalah seru nih ya. Yes, jadi bener stay banget. tune di Zip Talk Podcast. Bye-bye. Bye.